Di PP nggak ada orangnya, itu nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Liman Haris di program Sandasan. Kali ini kedatangan tamu dari Komisi A Kabupaten Bangkalan, DPRD Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Mahmudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahmudi ini kalau di Bangkalan sudah menjadi artis di Dewan gitu ya. Sudah banyak terkenal lah, intinya terkenal. Pak Mahmudi, sudah lama saya gak ketemu sebetulnya. Gimana kabarnya Pak Mahmudi? Alhamdulillah baik, Bapak Aliman. Di Komisi A ya sekarang ya. Bapak Aliman di sini duduk teman saya di Komisi B. Iya. Pak Mahmudi di Komisi A sudah berapa tahun di Komisi A? Baru 2 periode di Komisi A. 2 periode Komisi A. Yang 2 periode sebelumnya di Komisi B dan Komisi C. Oh gitu. Komisi B, Komisi C, Komisi A ini berarti sudah kerja-kerja Komisi A dan apa-apa yang diawasi oleh Komisi A berarti Pak Mahmudi sudah ngelontok ya? Ya, tidak semuanya. Insya Allah. Ngelontok apa enggak? Insya Allah. Pak Mahmudi, akhir-akhir ini tanggal 3 kalau nggak salah ya di Bangkalan ini launching MPP. Oh. Mall pelayanan publik gitu ya. Mall pelayanan publik yang itu kalau secara konsepsional untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah Kabupaten Bangkalan. Tentunya begitu. Iya. Dan itu kayaknya memang atensi Pak Bupati kayaknya sejak tahun 2019 Pak Mahmudi ya. Iya. Pak Mahmudi dengar kan Komisi A, masa nggak dengar? Pasti dengar ya. Tahu. Itu menurut Pak Mahmudi gimana konsep itu? Ya pertama saya sebagai anggota DPRD juga atas nama masyarakat juga mengapresiasi kepada Pak Bupati yang sudah bisa memberikan pelayanan ke masyarakat dalam bentuk kalau istilah sekarang yang keren itu MPP, Mall Pelayanan Publik, di mana itu sudah masyarakat tidak lagi pusing bolak-balik dari instansi satu atau OPD yang lain. Disatukan gitu ya Pak Mahmudi ya. Namun saya juga sangat mengapresiasi apakah ini juga terburu-buru dengan MPP ini atau memang wajib secepatnya untuk kejar target atau kejar tayang. Terburu-buru maksudnya gimana Pak Mahmudi? Ya, faktanya begini Pak Liman. Kalau tanggal 3 kemarin sudah diputuskan, di launching. Nah, tanggal 12 atau seminggu kemudian mendapatkan apresiasi dari Bu Gubernur. Wajar kan Pak Mahmudi? Saya sangat mengapresiasi. Artinya Gubernur sebagai pembina dari Bupati Kabupaten Kota mengapresiasi itu kan wajar sebagai Gubernur Pak Mahmudi. Saya sangat menghormati Bu Gubernur dan juga Pak Bupati Bangkalan. Beliau sangat respon sekali dan respect untuk membangun wilayah Jawa Timur. Namun ini kan kita yang bicara terkait Bangkalan. Iya, terkait MPP maksudnya. Di DPMPTSP kemarin mendapatkan itu penghargaan dari Bu Gubernur. Ini kan ada kaitannya dengan MPP juga, masalah perizinan dan lain-lain. Namun setelah apakah ini sudah sesuai dengan standar yang masyarakat inginkan? Pelayanannya sudah diberikan oleh daerah kepada masyarakat ini sudah menjadi keinginan masyarakat, sudah terpenuhi pelayanan tersebut atau tidak gitu ya? Atau tidak. Ini kan yang saya maksud terburu-buru. Pak Mahmudi menyaksikan penghargaan dari Pak Gubernur. Saya sangat mengapresiasi. Enggak, kok barusan kan kayak tidak. Kenapa kok buru-buru mendapat penghargaan? Wong ini mestinya masih ada pertanyaan kan di Pak Mahmudi. Apa sudah memenuhi terhadap kepentingan dan keinginan masyarakat kan gitu? Seperti kita tahu bersama. Kalau kita bolehkah kita menanyakan apa kejar tayang atau tidak, kejar target atau tidak? 1 minggu setelah launching langsung mendapatkan itu, artinya apakah ini launchingnya itu terlalu terburu-buru atau gimana? Atau bagaimana? Kan ya mestinya ya memang gubernur kan memang ketika ada kreasi dan kreativitas dari suatu daerah untuk bagaimana memudahkan pelayanan terhadap masyarakatnya,
kan wajar dong gubernur memberikan apresiasi itu. Jangan-jangan untuk kejar tayangnya, untuk hanya launchingnya, untuk mendapat segera mungkin untuk mendapatkan apresiasi dari Bu Gubernur. Oh gitu. Oh begitu. Oh iya ya. Enggak, apa namanya, dengan kata lain, indikator yang dipakai oleh gubernur kalau pakai kejar tayang untuk mendapatkan penghargaan, berarti Pak Mahmudi menyaksikan indikatornya. Indikator yang diberikan oleh Bu Gubernur kepada daerah-daerah seperti Bangkalan dengan MPP-nya itu. Sekarang begini Pak Liman, kita lihat di MPP yang ada di mall itu ya. Enggak, nanti itu masuk ke itu nanti. Ini Pak Mahmudi kan menyaksikan gubernur. Ya, sekarang kan begini. Bagaimana kita melayani seperti di PMPTSP ini investor kita yang datang dari luar negeri maupun sebentar, nanti masuk ke situ. Pak Mahmudi, dari tanggal 3 di launching, tanggal 12 dapat penghargaan. Pak Mahmudi menyimpulkan jangan-jangan launchingnya ini keburu-buru untuk hanya mendapatkan penghargaan itu. Gitu kan? Artinya siapa saja akan mengevaluasi daerah ini. Siapa saja yang mengkoreksi akan melihat sejak kapan itu didirikan, berdiri di launching, bagaimana bentuk pelayanannya, akan dipantau baru mendapatkan penghargaan. Mestinya begitu. Kata lainnya Pak Mahmudi ini menyaksikan indikator yang dipakai oleh gubernur dalam memberikan penghargaan kepada Bangkalan. MPP Bangkalan gitu kan? Iya gitu kok. Motor Pak Mahmudi cuma tanya gitu. Ya, terus saya tanya gini. Emangnya kenapa dengan MPP yang sekarang sedang berjalan di launching ini, secara konsepsional apa yang dikatakan Pak Bupati dan juga oleh Pak Ainur Rahman ya, Ainul Yakin ya? Gufron, Pak Ainul Gufron ya, yang menjadi leading sektor dari MPP ini, memang untuk bagaimana memudahkan masyarakat, ada 23 lembaga instansi itu yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat agar tidak bolak-balik dan lebih mudah dan cepat gitu ya. Itu yang menjadi visi dari MPP ini dibentukkan begitu. Pak Mahmudi sebagai Komisi A melihat pelaksanaan dari launching sampai sekarang gimana? Saya kemarin kebetulan kami nggak datang saat launching. Nggak datang Pak Mahmudi. Nggak tahu ada launching, itu nggak tahu. Saya sebagai anggota komisi saya nggak tahu. Nah, namun setelah kita masuk di situ lihat kok kayaknya bagi saya sebagai pengawas pengontrol lembaga kontrol di Bangkalan, kok tidak seperti yang kami harapkan. Oh gitu. Apa kekurangannya Pak Mahmudi? Contoh, ada yang lapor sama saya langsung secara pribadi datang ke rumah, Mas, kalau kayak ngurus ini kemana? Di MPP nggak ada orangnya, itu nyata. Oh berarti di MPP itu menurut pantauan dan laporan dari masyarakat kepada Pak Dewan tidak ada pelayanan di situ, tidak ada pelayan, petugas. Tidak ada petugas yang jaga di sana. Semuanya apa sebagian? Saya tidak yang melapor ke saya tidak semuanya, namun ada yang dia inginkan itu tidak ada. Oh tidak ada. Karena ada 23 pelayanan ada 23 lembaga dan sekitar 100 sekian jenis pelayanan sebetulnya yang disiapkan di situ Pak Mahmudi ya. Nah, itu lapornya itu ditindaklanjuti nggak oleh Pak Mahmudi? Saya belum ke sana dan alhamdulillah baru kemarin lusa saya mendapatkan ini dan alhamdulillah yang sekarang ini. Ya. Wah, ini apa bentuk dari salah satu alibinya Pak Mahmudi tidak mau mengawasi ini gimana Pak Mahmudi? Ya, mohon maaf. Ya. Tapi itu nyata ya laporan langsung dari masyarakat ya. Nyata. Dan saya juga pernah dengar kemarin juga ditulis salah satu media dan beberapa media menulis itu juga bahwa di situ memang sama dengan apa yang dilaporkan oleh masyarakatnya Pak Mahmudi. Di situ tidak semua setan itu ada pelayannya. Dan banyak juga khususnya di Dispenduk katanya juga bolak-balik juga dan segala macam. Artinya visi dan keinginan dari MPP ini dibentuk masih belum bisa dirasakan masyarakat. Nah, pertanyaan saya sebagai anggota Komisi A yang mengawasi tentang masalah ini, apa langkahnya Pak Mahmudi selanjutnya? Ya, sebelum saya menjawab itu, kenapa saya sampaikan tadi, apakah terlalu buru-buru untuk mengejar tayang atau target itu?
Karena apa? Kami kemarin di APBD juga sudah menyediakan, minta anggaran untuk MPP itu disediakan sesuai dengan kebutuhan untuk MPP. Artinya kalau sarana prasarana itu sudah terpenuhi, bagaimana dengan SDM? Nah, agar supaya setelah kita launching ini betul-betul keinginan kemauan masyarakat dan juga tujuan Pak Bupati menciptakan itu terpenuhi dengan baik, masyarakat merasa enak, senang, nyaman untuk pengurusan segala kata sederhananya setelah di launching siap pakai kan gitu. Maksudnya begitu, gitu ya? kayak mobil langsung jalan begitu. Tidak seperti kenyataannya tidak seperti yang di media atau yang melapor juga sama saya. Tidak seperti itu ya. Jangan-jangan ini menurut dalam pikirannya Pak Bupati, jangan-jangan ini urusan launching yang semacam itu urusan wakuah gitu ya? Bukan urusan wakuah, Bangkalan ini yang kami tahu, yang saya tahu, lebih enak kepada bentuk-bentuk seremonial saja gitu ya. Kalau seremonial bagus itu tidak bagus. Sebentar. Pak Mahmudi kok bisa menyimpulkan begitu? Ini Pak Bupati yang melakukan seremonial. Siapa saja? Oh gitu ya. Siapa saja? Bahkan Pak Bupati juga menjelaskan tentang masalah fungsi MPP ini ada 23 lembaga, ada sekian jenis pelayanan yang bisa dianggap di situ dan segala macamnya, masyarakat bisa mudah. Begitu Pak Bupati. Cuma yang menjadi memang Pak Bupati sempat katakan bahwa yang memang lemah itu di imigrasi katanya. Di imigrasi itu memang SDM-nya masih terbatas, masih pinjem ke Pamekasan katanya, yang sempat saya baca di salah satu media. Tapi kenyataan yang di lapangan justru pelayanan-pelayanan yang betul-betul dari Bangkalan sendiri banyak yang dikeluhkan kan gitu Pak Mudi. Nah, makanya kenapa saya bilang bentuk seremonial itu lebih enak, bentuk puas dengan bentuk-bentuk seremonial. Karena apa? Yang masyarakat inginkan kalau sudah di launching itu sudah pakem, sudah siap pakai sarana prasarana SDM sudah lengkap, baru launching. Launching masyarakat siapapun dari manapun masyarakat Bangkalan itu akan gampang, tidak bolak-balik dari dispenduk aja, mau dispenduk aja ke MPP masih bolak-balik, ini apa? Nah, sekarang itu sudah terjadi dan itu sudah banyak keluhan di masyarakat, baik yang langsung kepada Pak Mahmudi atau yang sudah terekam oleh teman-teman media gitu ya. Apa langkah selanjutnya? Kami akan nanti kami akan bicarakan di komisi dan kami akan segera mungkin mengevaluasi itu ya. Mengevaluasi itu karena kami sudah menyediakan anggaran untuk hal itu. Untuk urusan ini, kami sudah menyediakan anggaran untuk itu. Kalau salah satu yang saya ingat, salah satu yang dikeluhkan oleh leading sektornya ini memang karena anggaran. Sudah kami menyediakan anggaran itu. Pada kemarin itu yang di kalau nggak salah kami sudah menyampaikan sekitar 500 untuk di 600 sekian. 600 ya. Iya, 600 sekian. Tapi itu yang disetujui sebetulnya kebutuhannya tidak segitu kayaknya. Jangan-jangan Komisi A memang tidak membackup ini kayaknya. Enggak ya? Bukan. Begini jalurnya begini. Pada tahun 2020 kemarin kami sudah 2019 PDD 2020 kami sudah menyediakan ini. Ternyata kena COVID kan tinggal 500. Jadi kita tambah lagi kemarin di perubahan anggaran. Kira-kira menurut Pak Mahmudi komposisi anggaran di Bangkalan untuk bagaimana memaksimalkan MPP karena memang ingin berhubungan langsung dengan masyarakat, apa tidak bisa kira-kira kalau apalagi ini memang menjadi atensinya Pak Bupati ya. Kalau DPRD dengan Pak Bupati sudah sama-sama mempunyai keinginan yang sama, kepentingan yang sama untuk bagaimana memberdayakan masyarakat, apa tidak bisa komisi anggaran yang ada untuk memaksimalkan anggaran itu? Kok masih dikopi-kopi lagi? Nah, ya itu dia. Pak Aliman itu urusan anggaran luar biasa. Gitu ya. Saat tahun 2020 kalau kita bahas APBD 2020 itu sudah kita anggarkan, bahkan kami juga minta tambahan anggaran 2 miliar pada itu yang difokuskan atau dibutuhkan pada DPM PTSP. Satu, bagaimana untuk membangun MPP ini, dan yang kedua bagaimana untuk menarik investor sebanyak-banyaknya masuk ke Bangkalan untuk jangan kita menunggu bola, melainkan kita menjual bola dan juga menjual Bangkalan ini supaya ke luar daerah itu maju dan terbuka untuk siapa saja yang mau berinvestasi di Bangkalan itu. Namun pada akhirnya waktu itu di pasukan kami itu dikurangi
Setelah dikurangi, kemarin Yang mengurangi itu siapa? di Tinggal. di tinggal. Tinggal apa enggak? Antara Banggar dan tinggal sudah terputuskan 1 miliar, 2 miliar, akhirnya diputuskan 1 miliar. Setelah mendapatkan 1 miliar, itu dikurangi lagi menjadi 500. Yang mengurangi itu di tahap tinggal apa enggak? Di tinggal sendiri. Iya. Dengan kata lain Pak Mahmudi akan mengatakan bahwa Pak Bupati tidak begitu serius juga. Karena tinggal itu sebetulnya kan wilayah kewenangannya kekuasaannya Pak Bupati. Akhirnya itu dikurangi oleh COVID. Oh itu tahap keduanya. Setelah pelaksanaan APBD Kena COVID lagi. COVID di bulan 3 bulan 4 kemarin. Jadi kena COVID, kening COVID gitu ya. Nah, maksudnya ya ini tahap yang sebelumnya itu 1M masih dikurangi ke 500 kan sebelum COVID. Dengan kata lain, kalau memang kebutuhan itu sebetulnya adalah 1M dan 2M untuk memenuhi seluruh kebutuhan tentang masalah MPP, kalau itu tahapannya masih ditinggal eksekutif belum ke legislatif, berarti dengan kata lain Pak Mahmudi ingin mengatakan bahwa Pak Bupati dalam konteks karena tinggal itu kan Pak Bupati kekuasaan Pak Bupati mengatakan Pak Bupati juga tidak begitu serius gitu. Saya tidak mengatakan tidak begitu serius. Kami hanya bangga dengan tindakannya Pak Bupati. Dan kami harus menopang keinginan Bupati agar daerah dan masyarakat Bangka ini betul-betul menikmati pelayanan yang baik. Makanya di beberapa anggaran kami suntik 500 juta. Pak Bupati di mana-mana waktu bicara tentang masalah MPP ini kan luar biasa pentingnya dan segala macamnya. Loh, kok dalam konteks di luar kewenangannya sendiri Pak Mahmudi melihatnya justru ditinggal dan dikurangi lagi gitu kan? Yang di tahun 2020 ya? Iya, 2020. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah itu yang di MPP-nya atau yang di bagian investasi. Tapi di antara dua minyak yang kami rencanakan adalah di antaranya adalah MPP dan juga investasi. Itu dikurangi menjadi 500. Nah, Ya saya cuma nanya menegaskan saja. Karena Karena di wilayah tinggal itu kekuasaannya Pak Bupati, ya, gitu betul, kan. ya. Mestinya kalau memang ini betul-betul menjadi atensi Pak Bupati, ini kan prioritas. Mestinya. Dan itu Makanya saya tanya ke Pak Mahmudi, dengan demikian berarti Pak Bupati sendiri yang tidak serius gitu kan? Kalau dianggap serius ya bukan sebenarnya serius, tapi kurang memaksimalkan. Oh gitu. Kenapa? Kalau ini COVID ini MPP ini sangat penting, walaupun dikena COVID atau apa, jangan sampai kena COVID. Oh gitu. Kena COVID. Kenapa? Faktanya yang diinginkan masyarakat pelayanan. Dan saya bangga sudah masa pandemi sekarang seperti sekarang ini, bahkan mendapatkan apresiasi dari Pak Gubernur. Ini luar biasa. Ya. Cuma sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk meningkatkan pendapatan daerah pada daerah kita ini? Kok pendapatan lagi, ini ekonomi lagi, ini pelayanan. Oh, gitu. Ya, pendapatan. Pak Mahmudi, kalau saya tangkap apa yang dikatakan tadi itu bahwa Bangkalan ini hanya gemar secara seremonial, tapi abai terhadap fungsi secara substansial, gitu Pak Mahmudi. Setuju Pak Mahmudi? Setuju. Benar setuju ya. Jadi kalau secara seremonial itu wah tampilannya, meskipun fungsi substansialnya tidak berjalan itu kayaknya tidak menjadi persoalan gitu ya Pak Mahmudi, begitu yang melihatnya ya. Oke. Saya kira dalam konteks MPP Pak Mahmudi barangkali ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan kepada Bupati, khususnya juga kepada leading sektornya, pihak-pihak lembaga terkait, agar keinginan besar secara konsepsionalnya itu yang luar biasa bisa berjalan dengan lancar. Ya. Minimal punya rasa malu lah dengan penghargaan yang didapatkan kan begitu. Terima kasih pada semua leading sektor yang membidangi itu ya, agar supaya lebih lebih greget bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Karena daerah kita ini akan menyediakan kebutuhan itu untuk menopang kebutuhan dari masyarakat. Ini akan berdampak langsung pada masyarakat dan masyarakat merasa enak kalau sudah tidak ada lagi kesana kemari mau mencari atau mengurus apalagi yang ada di MPI itu. Ada di Bank Jati juga
juga ada, di kepolisian dari Kesan juga ada. Ada 100 lebih Ya. pelayanan jenis pelayanan. Makanya itu kami, saya pribadi juga atas nama Aldi dari komisi akan membantu bagaimana pelayanan ini menjadi yang terbaik, dan jangan sampai terjadi lagi kelalaian atau orang mencari izin atau mengurus apa saja ternyata tidak ada personel. Oh gitu. Ya. Itu mestinya komisi A kan harus tidak boleh tinggal diam kan kalau sudah menyampaikan. Memang tugasnya begitu. Makanya kami bukan lagi mungkin akan komunikasi dengan pimpinan komisi untuk mengambil tes terkait. Atau kalau boleh. Karena ini memang agak ramai sudah, agak ramai. Bahwa keluhan-keluhan masyarakat itu agak ramai. Bisa saja kami nanti sita ke LBP. Saya ingin dengar itu sejarah. Karena itu fungsinya Pak Mahmud. Iya. Atau jangan-jangan Pak Mahmud sekarang sudah tidak didengarkan suaranya di Dewan. Ya setidaknya seperti yang masyarakat atau teman-teman ketahui memang seperti itu. Oh gitu ya. Tidak boleh bersuara. Iya, kalau begitu sih yang penting kan sudah menyampaikan problemnya, persoalan seperti ini. Meskipun itu tidak ditanggapi oleh yang lain-lain kan itu sudah bukan menjadi kewajiban Pak Mahmud kan gitu kan. Tapi Pak Mahmud betul-betul ngerti kan bahwa persoalan MBP ini sekarang menjadi masalah di masyarakat. Ya, kalau Tidak sesuai ekspektasi yang dipintakan oleh Bupati dan penjelasan dari Pak Ainur kan gitu. mau ini penjelasan Pak Bupati, Pak Edo atau siapa, yang penting kebutuhan keinginan masyarakat terpenuhi selesai. Oh gitu ya. Ya. Berapapun biaya, berapapun yang dianggarkan, penting ini APBD untuk rakyat. Oh gitu. Jadi pelajaran semua untuk rakyat. Untuk rakyat, untuk DPR. Rakyat lah. Oh gitu ya. Karena saya sering dengar DPR ini gini-gini itu gitu. Nggak tahu gini-gitunya dipahami sendiri. Justru ada sebagian ya yang saya sempat dengar keluhan-keluhan dari orang birokrasi itu justru DPR-nya minta ini, DPR-nya minta itu dan macam gitu Pak. Jadi kalau saya tanggapi itu cuma saya bicara apa yang saya dengar gitu. Oke Pak Mahmudi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan didengar, meskipun saya dengar bahwa suara sampean tidak pernah didengar. Dan baru ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ditindaklanjuti dan tidak hanya sekedar seremonial, buah di seremonial, tapi kosong di fungsi substansial. Gitu Pak Mahmudi ya. Siap. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.